Oke, selamat sore, sahabat deteksi dini. Pada hari ini saya, Dokter Anti, akan membahas mengenai buang air kecil berdarah. Pada hari ini kita mendatangkan pakarnya, yaitu Dokter Ikhlas Arif Bramono, spesialis urologi. Beliau adalah salah satu staf medik dari bidang urologi atau dari saluran kemih. Jadi selama mungkin 30 menit ke depan ya dok ya, kita akan membahas mengenai buang air kecil berdarah. Selamat sore dokter Ikhlas. Selamat sore dokter Anti. Ya. Perkenalkan nama saya Ikhlas. Saya salah satu tim urologi di rumah sakit Dr. Darmanis. Terima kasih kepada deteksi dini Darmanis yang sudah mengundang saya untuk sedikit sharing mengenai topik buang air kecil berdarah. Baik dokter, boleh kita langsung mulai ya dok ya mengenai topik ini. Mungkin ini sering juga dok ditanyakan oleh pasien-pasien dok. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan buang air kecil berdarah dok? Jadi sebetulnya kalau istilah medisnya kan hematuria. Nah, untuk buang air kecil berdarah sendiri itu sudah menjadi bahasa yang lebih awam ya, dan artinya itu sudah tergambar dari struktur katanya itu. Jadi adanya darah pada saat kita buang air kecil gitu. Jadi ketika kencing itu berwarna merah, pikirkan dulu ini darah atau bukan, karena tidak semua kencing berwarna merah itu darah. Kira-kira. Jadi artinya sangat harafiah sekali ya. Jadi adanya darah pada air kecil, air seni. Baik dok. Oke, selanjutnya apa sih dok yang menjadi faktor resiko terjadinya buang air kecil berdarah ini dok? Ya, ini kan kalau kelompok besarnya tuh buang air kecilnya yang berwarna merah. Tapi ini kita buat jadi lebih spesifik, buang air kecil berdarah. Kalau buang air kecil berdarah itu penyebabnya bisa beragam gitu. Kelompok besarnya ada dua sebetulnya, buang air kecil berdarah yang disertai nyeri dan tidak disertai nyeri. Penyebab, tadi pertanyaannya kan penyebabnya ya. Jadi penyebabnya bisa karena infeksi, bisa karena peradangan, bisa karena ada visual kencing, bisa karena ada tumor atau kanker di saluran kencing, itu juga bisa. Untuk secara umum sih mungkin itu yang paling sederhana. Yang paling oke dok. Berarti memang untuk penyebabnya tergantung ya dok ya. Ada yang dari infeksi, ada yang dari batu juga ya dok, atau mungkin dari tumor ya dok ya, atau kanker. Jadi kira-kira organ tubuh mana dok yang akhirnya menyebabkan terjadinya buang air kecil berdarah seperti ini dok? Ya. Jadi buang kan ini keluhannya tuh di urinnya itu ada ada darah. Nah, sistem saluran kemih manusia itu dia sistem yang dalam tanda kutip itu tertutup gitu, dari ginjal sampai ke uretra. Jadi organ yang terkena tuh bisa dari ginjal, kemudian ada ureter. Ureter tuh saluran antara ginjal ke kantong kemih atau buli-buli nama lainnya. Bisa dari buli-bulinya yang berdarah. Prostat mungkin, saya bilang nggak selalu tapi mungkin gitu ada permasalahan di prostat yang bisa membuang air kecil kita berdarah. Dan setelah prostat organ yang ada itu uretra. Jadi sebenarnya kalau ditanya organ yang terkena, sistem organ saluran kemih itu dimanapun dapat menimbulkan keluhannya itu buang air kecil berdarah gitu. Jadi yang cukup menjadi perhatian kita ketika pasien datang dengan keluhan, dok, air kecil saya ini merah, kemudian tidak disertai nyeri. Nah, itu yang perlu kita waspadai, apakah ini suatu keganasan di kandung kemih gitu, di buli-buli. Oke dok, berarti kalau untuk organ tubuh yang menyebabkan buang air kecil berdarah ini memang bisa dari atas gitu sampai bawah ya dok ya? Dari ginjal bahkan sampai ke uretra. Oke, kira-kira apakah ada pengaruh dok dari makanan atau minuman tertentu yang akhirnya menyebabkan terjadinya buang air kecil berdarah seperti ini dok? Ini kan pertanyaannya balik lagi spesifik ya. Kalau pertanyaannya air seninya itu berwarna merah, mungkin ada makanan
tertentu atau minuman tertentu gitu. Jadi obat-obat tertentu itu bisa bikin buang air kecil itu berwarna merah. Biasanya kalau pasien yang ada pengobatan paru itu biasanya dokternya akan bilang nanti buang air kecilnya merah, jangan kaget ya. Kemudian kalau makanan buah naga, mungkin kalau dokter Anti pernah makan buah naga itu kadang-kadang air seni kita warnanya berubah tuh, nggak bening atau nggak kuning lagi, jadi agak kemerahan. Itu kan warna merah ya. Tadi kan pertanyaannya makanan atau minuman tertentu yang bisa bikin buang air kecilnya jadi berdarah. Sepengetahuan saya sih nggak ada ya yang, atau kalau ada mungkin saya belum pernah baca, tapi setahu saya sih kalau pertanyaan makanan atau minuman yang menyebabkan buang air kecil kita jadi berdarah, sepengetahuan saya sih nggak ada. Tapi mungkin yang menjadi faktor resiko karena itu kaitannya nggak selalu karena ini kita lagi di deteksi dini dermais gitu kan, ngomongin kanker, nggak selalu kanker sih gitu. Jadi harus dipikirkan ketika pasien itu ada keluhan buang air kecilnya berdarah, ini dipikirkan kanker dulu, apalagi kalau dia nggak nyeri gitu. Tapi ketika sudah terbukti bukan kanker, biasanya nanti akan terurai itu, bisa karena ada infeksi, bisa karena ada peradangan itu macam-macam ya, bisa karena peradangan karena habis radiasi juga bisa, kadang buang air kecil jadi berdarah itu bukan merah kalau habis radiasi. Kemudian bisa karena tadi yang sudah saya sebutin, batu juga bisa gitu, jadi ada darah di air kecil. Oke dok. Selain buang air kecil berdarah, dok, kira-kira ada nggak sih dok gejala lain yang biasanya menyertai pada pasien-pasien, mungkin dari bagian pasien saluran kemih dok, sejauh ini yang dokter lihat, apakah ada mungkin jadi demam juga dok karena ada nyeri, atau bagaimana dok gejala lainnya? Gejala penyertanya itu bisa sangat beragam nanti ya, karena ini kita berbicara tentang saluran kemih, jadi bisa berupa gangguan berkemih ya, macam-macam kan gangguan berkemih ya, berkemihnya nggak lampias, tersendat, susah, tidak lampias, kemudian demam ya bisa kalau karena infeksi. Kemudian kalau karena penyebabnya karena batu, mungkin ada nyeri di posisi di area-area tertentu, bukan posisi, bisa nyeri pinggang, nyeri di bawah pusar atau di atas suprasitisis itu bahasa ini, di bawah pusar kali paling gampang yang nanya. Kalau saya di bawah perutnya, di perut bagian bawah sakit nggak apa, atau ibu gitu. Kemudian kalau darah, biasanya dia nggak hanya air kencingnya itu berwarna merah, biasanya kita nanyanya warnanya kayak warna cucian daging nggak gitu. Kalau nanyanya sama perempuan biasanya lebih gampang, karena pasti pernah masak gitu. Kalau laki bukannya ini ya, tapi kadang-kadang kalau orang laki agak susah cucian dagingnya gimana ya. Jadi bingung malah ya dok ya. Kecuali dia pernah masak gitu, mungkin belum tahu. Tapi kan kebayang lah ya, daging warna merah dicuci, oh kira-kira kayak gitu. Kemudian kadang-kadang pertanyaan yang lainnya adalah ada keluar bekuan darah nggak? Ada cendol keluar nggak Pak, Bu? Bentuknya seperti apa? Karena ketika bekuan darahnya itu bentuknya seperti cacing atau mie, itu kita harus curiga penyebab kencing berdarahnya ini dari organ yang letaknya lebih tinggi. Jadi biasanya bukan dari kantong kemih, itu antara dari ginjal atau dari ureter gitu. Jadi buang air kecil berdarah ini bukan satu kondisi medis yang akan menunjukkan oh masalahnya di organ ini atau karena penyebab ini, tapi dia tuh kayak keluhan, mungkin kayak batuk kan nggak harus selalu masalahnya dari paru-paru ya dok, bisa dari organ yang lain gitu, dari jantung juga bisa keluhannya jadi batuk gitu, pemahaman saya. Jadi ini adalah keluhan penyertai bisa macam-macam, organ yang terjangkit juga bisa beragam. Baik dok, mungkin ini khususnya untuk dokter umum dok, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira pemeriksaan fisik apa dan juga pemeriksaan penunjang apa yang kita bisa lakukan pada pasien-pasien dengan keluhan buang air kecil berdarah dok? Karena kan mungkin kita kalau sebagai dokter umum agak bingung kadang dok, mengarahkannya seperti apa. Kira-kira bagaimana dok dari dokter Ikhlas? Oke, saya rasa kalau anamnesis
sudah bisa ditanyakan dengan cukup detail ya. Artinya buang air, tadi udah saya singgung sedikit ya, jadi buang air kecil berdarahnya itu apakah disertai bekuan darah, terus ada gejala penyerta. Sekarang pertanyaannya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Saya jawab yang pemeriksaan fisik dulu. Pemeriksaan fisiknya sebetulnya pemeriksaan fisik urologi, jadi kita bisa dari CPA-nya, kemudian apakah ada teraba massa di flank kiri atau flank kanan, kemudian di suprasinfisis atau perut bagian bawahnya itu ada teraba abnormalitasnya gitu, apa ada massa gitu ya. Kemudian kalau perempuan kita lihat juga genitalia eksternalnya, laki-laki juga sama. Cuma kalau laki-laki mungkin ada tambahan, kita periksa uretranya gitu, di uretranya ada ovulasi uretra nggak gitu. Laki-laki mungkin tambahannya dilakukan rectal tissue tapi sesuai indikasi ya. Biasanya sih nggak dengan pemeriksaan fisik urologi yang tidak terlalu mendetail itu udah bisa kita kira-kira ini sepertinya penyebabnya ini gitu. Tapi biasanya perlu ditambah pemeriksaan penunjang lain gitu. Nah, penunjang lainnya yang paling sederhana tuh ya urinalisa, kemudian USG sama fungsi ginjal gitu. Mungkin yang perlu di-highlight adalah bagaimana cara mengumpulkan spesimen urin di pasien perempuan. Nah, itu yang terjadi adalah urin porsi tengah. Kadang-kadang kita lupa tuh, mungkin udah anamnesis lama, pemeriksaan fisik udah salah, pasien bilang nanti periksa air kencing ya Bu, gitu. Nah, kadang-kadang pasien perempuan tuh perlu agak detail kita ngejelasinnya, harus yang diambil urin porsi tengah. Kalau yang diambil dari awal itu biasanya nyampur sama kontaminan sekret vagina atau cairan vagina, jadi nanti pertemuannya hampir pasti ada infeksi nanti. Pun sebetulnya kalau pasien datang dengan keluhannya dok ada di air kencingnya ada darah, itu sebenarnya sih artinya udah makroskopik kan ya. Jadi pemeriksaan urinalisanya itu untuk melihat apakah ada hal-hal lain yang di air kencingnya itu ada masalah. Kemudian pemeriksaan penunjang lain tambahan yang sederhana kalau dari radiologinya itu kita perlu USG, jadi melihat ada kelainan nggak gitu, apakah ada batu, ada tumor gitu, atau ada pembengkakan ginjal, ada penebalan buli, kira-kira seperti itu.